Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu sehat, selamat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Materi prakarya, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis merupakan pengelompokan sesuatu yang mempunyai ciri atau sifat yang khusus. Sedangkan karakteristik, sifat khas atau ciri-ciri utama, fitur pembeda antara yang satu dengan yang lain. Prinsip kerajinan berbasis media campuran merupakan bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen, bahan heterogen. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lain sehingga menjadi kesatuan dan harmonisasi. Bahan keras alami adalah bahan baku kerajinan yang berasal dari alam dan mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Bahan keras alami lebih mudah mencarinya dan ramah lingkungan. Sedangkan bahan keras buatan adalah bahan baku kerajinan yang telah mengalami pengolahan sehingga menjadi keras. Bahan keras buatan harganya relatif mahal. Jenis bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran. Contoh, bahan alam, tulang, bambu, batu, kerang, biji-bijian, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Bahan buatan, plastik, gips, fiberglass, kaca, kaleng, dan sebagainya. Karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran merupakan karya yang dibuat dengan tujuan untuk merubah bentuk sebuah benda. Dengan kata lain, kerajinan yang semula terbuat dari satu jenis bahan bisa dipadukan dengan komposisi lainnya agar menjadi lebih menarik. Perubahan yang dilakukan dalam konsep kerajinan berbasis media campuran tidak menghilangkan fungsinya. Kerajinan berbasis media campuran dibuat menggunakan bahan alami dan buatan sesuai kebutuhan. Coba kita lihat contoh media campuran. Jam tangan, kerajinan paduan kulit dan logam. Beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam suatu produk kerajinan. 1. Batu. Terdiri dari batu permata, batu mulia, dan juga ada batu akik. Batu permata memiliki nama yang banyak dari A hingga Z yang diklarifikasikan menurut kepadatannya, kerasnya batu yang dikenal dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Permata yang paling diminati yaitu permata yang berkristal. Selain dari jenis batuan berlian, jamrud, rubi, dan safir, batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, Lampung saat ini banyak diburu oleh kolektor disebabkan karena kualitas kristalnya. Aneka bentuk tekstur dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, atau lainnya. Contoh kerajinan paduan batu dan kayu, hiasan dinding, bingkai foto. 2. Logam. Logam memiliki banyak jenis, misalnya emas,
perak, perunggu, besi, dan titanium. Namun perak lebih cenderung dipadukan sebagai kerajinan berbasis campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya, seperti kayu, kerang, batu, dan juga lainnya. Proses pengecetan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Korosi apa itu ya? Merupakan kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Contoh kerajinan paduan logam dan kayu, gantungan kunci, piala Apple. 3. Plastik. Plastik juga memiliki banyak bentuk dan jenis seperti botol, kantongan, gelas, perabotan dapur, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Namun, bahan botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati sebab mudah untuk dibentuk. Plastik juga memiliki sifat yang dapat didaur ulang, seperti resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain, seperti logam, kain, kertas, dan lainnya. Contoh kerajinan paduan plastik dan logam, cutter, gunting. 4. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras sebab mengalami lignifikasi, pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari memasak, bahan perabot rumah seperti kursi, meja, bahan perumahan seperti pintu, jendela, rangka atap rumah, bahan kertas, dan masih banyak yang lainnya. Kayu juga memiliki jenis mulai dari kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan lainnya. Tergantung pada sumber daya masing-masing daerah. Beberapa jenis kayu yang dibuat kerajinan dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu juga dapat dengan mudah dipadukan dengan bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Contoh kerajinan paduan kayu dan kaca. Pintu kaca, cermin. 5. Keramik. Berasal dari tanah liat dan memiliki disiplin ilmu tersendiri. Maka dari itu, kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Umumnya, senyawa keramik lebih stabil dalam adaptasinya dengan lingkungan. Bahan baku keramik yang umum digunakan adalah feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat dari keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan. Tidak merusak, misalnya kain, rotan, kertas, karton, dan lainnya. Contoh kerajinan paduan keramik dan kain. Cangkir berbaut kain perca. Teko berbaut kain batik. Kain perca itu apa ya? Merupakan kain sisa guntingan yang berasal dari pembuatan pakaian, kerajinan atau produk tekstil lainnya. Biasanya kain perca dibuang. Nah, ini digunakan untuk
kerajinan yang bernilai. Jahit perca adalah menggabungkan potongan-potongan kain perca dengan cara dijahit tangan atau mesin jahit sesuai rencana. Jahit perca pada dasarnya mempelajari tekniknya, bukan bahannya. Nah, anak-anakku, absen pada komen atau komentar dan ketik nama lengkap, kelas, nomor absen. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.